Episode 47. Benih Sang CEO Arogan. Kita gaskan lagi ya, dan jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Rainer mengemudikan mobilnya menuju sebuah butik ternama. Agatha mengernyitkan dahinya bingung. "Kita mau ngapain kesini, Mas?" tanya Agatha penasaran. "Mau fitting baju pengantin sayang," jawab Rainer. "Siapa yang mau nikah, Mas?" ujar Agatha. "Kita," sahut Rainer cepat. "Bo Agatha. Tapi aku kan belum jawab setuju atau gaknya, Mas." Imbuhnya. "Mas gak perlu persetujuan dari kamu sayang, kelamaan nunggunya." Tukas Rainer. Tapi Mas tidak mau dengar alasan apapun, lebih cepat lebih baik," ujar Rainer menyela ucapan Agatha. Setelah itu ia lekas turun dan mengitari setengah badan mobil dan membukakan pintu mobil untuk Agatha. "Sini, biar Arsen Mas yang gendong." Agatha memberikan Arsen pada Dedi, setelah itu ia segera turun dari mobil. "Ayo," Rainer menarik tangan Agatha agar menggandeng lengannya, kemudian keduanya berjalan beriringan masuk ke dalam butik. "Selamat datang di butik Klasika, ada yang bisa saya bantu?" sapa seorang karyawan wanita muda menyambut kedatangan mereka. "Panggilkan manajermu," titah Rainer. "Baik Tuan." Karyawan itu segera berbalik badan dan bergegas memanggil manajernya. Tak lama setelah itu manajer butik tersebut datang menghampiri Rainer yang duduk di sofa membelakanginya, sedangkan Agatha tengah berkeliling melihat-lihat koleksi baju yang ada di dalam butik tersebut. "Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu?" ujar manajer itu. Rainer menaruh Arsen di stoler, kemudian berdiri dan berbalik badan menatap manajer tersebut. "Rainer. Paman Marco," ia bergegas menghampiri Rainer lalu memeluknya. Ia menepuk-nepuk pelan punggung Rainer. Paman Marco adalah adik kandung dari mendiang Smith Morrigan, ayah Rainer juga Rahes. "Bagaimana kabarmu?" tanya Paman Marco. "Seperti yang Paman lihat," jawab Rainer. Setelah itu Paman Marco melepas pelukan itu lalu melirik Arsen yang ada di dalam stroller. "Apa dia anakmu?" ujar Paman Marco. "Ya, dia putraku," sahut Rainer. "Duduklah dulu." Paman Marco mengajak Rainer kembali duduk, lelaki itu menurut dan lekas mendudukkan kembali tubuhnya di sofa. "Kudengar kau bercerai dengan Mariska, apa benar?" tanya Paman Marco. Apa dia putramu dan Mariska?" Paman Marco terus mencecar keponakannya itu. "Cek. Paman kau itu banyak tanya sekali," decak Rainer sebal. Mendengar itu, Paman Marco bukannya marah justru malah tergelak. Rainer sama persis dengan mendiang ayahnya yang tak suka pada orang yang banyak sekali bicara. Oke, sorry," ucap Paman Marco. Agatha yang melihat Rainer tengah berbincang dengan seorang lelaki parubaya pun segera berjalan mendekat. "Mas," panggilnya. Sayang, kenalkan dia Paman Marco," ujar Rainer memperkenalkan Paman Marco seraya merangkul pinggang wanitanya. Agatha mengulurkan tangannya pada Paman Marco, dan lelaki parubaya itu membalas uluran tangan Agatha dan menjabatnya. "Agatha. Marco." Kemudian jabatan tangan itu terlepas, karena Rainer terus melirik tajam pada pamannya. Ternyata setelah berpisah dari Mariska malah dapat daun muda ya, ledek Paman Marco. Sudahlah Paman, jangan terus meledekku, aku kesini ingin fitting baju pengantin," ujar Rainer. "Kalian belum menikah. Paman pikir sudah menikah karena ada anak di antara kalian," celetuk Paman Marco. Rainer memutar bola matanya jengah mendengar ucapan adik ayahnya itu, sedangkan Agatha langsung memalingkan wajahnya merasa tersindir. "Sayang, jangan dengarkan ucapan paman tua bangka ini,"
kau boleh menamparkannya jika tak suka dengan caranya berbicara. Kata Rainer. Hahaha. Paman Marco kembali tergelak mendengar ucapan keponakannya itu. Iya, maafkan Paman Agatha. Paman hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Sambung Paman Marco menimpali ucapan Rainer. Ya sudah, ayo Paman tunjukkan beberapa koleksi gaun pengantin yang cocok untukmu, ajak Paman Marco. Rainer langsung menautkan jemari kirinya pada jemari kanan Agatha dan mengajaknya mengikuti Paman Marco, sedangkan tangan kanannya mendorong Stoller Arsene. Nah, ini dia koleksi baju pengantin yang bisa kamu coba. Paman Marco mengambilkan 4 macam gaun dengan model yang berbeda-beda lalu memberikannya pada Agatha. Mas. Panggil Agatha melirik Rainer. Rainer mengangguk sambil tersenyum tipis. Cobalah, dan tentukan gaun mana yang nyaman kamu pakai nantinya. Agatha langsung tersenyum sumringah mendengarnya. Ia bergegas melepaskan genggaman tangan itu dan segera masuk ke ruang ganti. Setelah Agatha tak terlihat, Paman Marco segera mendekati Rainer dan meminta karyawannya mengantarkan kursi untuk Rainer duduk. Rai, panggil Paman Marco. Ya. Sahut Rainer datar sembari mengangkat Arsene dari dalam stroller. Ku dengar kau bercekcok dengan adikmu, apa kalian ada masalah? Tanya Paman Marco. Tak ada. Jawab Rainer cuek. Ingat Rai, Dedi dan Momimu tak suka jika putra mereka bertengkar. Apalagi saling berkhianat. Ucap Paman Marco. Rainer hanya diam tak menggubris ucapan pamannya. Ia fokus memegangi botol susu Arsene. Dan ingat pesan Paman, kalian berdua sama-sama kuat dalam dunia mafia. Paman akui power kalian yang hebat itu, tapi jangan kira Paman tidak tahu jika kalian pernah saling melukai satu sama lain demi memperebutkan wanita yang ada di dalam sana. Paman Marco menunjuk ke arah ruang ganti. Paman tahu semuanya, tapi Paman yakin kalian bisa mengatasi masalah itu sendiri. Paman Marco menepuk pelan pundak Rainer. Jangan khawatirkan lagi tentang Rahes, dia tak akan merebut wanitamu lagi karena sebentar lagi dia akan menambatkan hati pada seseorang. Mendengar itu Rainer menoleh menatap pamannya, sambil mengangkat sebelah alisnya. Dan Paman Marco hanya tersenyum tipis lalu menepuk kembali pundak Rainer. Setelah itu ia beranjak pergi meninggalkan Rainer yang masih penuh tanda tanya akan ucapan pamannya barusan. Tak lama setelah itu, Agatha keluar dengan mengenakan gaun pengantin berwarna biru gradasi putih, menjuntai ke bawah, ada hiasan mutiara di bagian bawahnya. Mas. Panggil Agatha ketika melihat Rainer tengah melamun. Ya sayang. Sahut Rainer menoleh menatap Agatha. Menurut Mas gaun ini bagaimana? Tanya Agatha sembari memutar tubuhnya memperlihatkan keseluruhan gaun tersebut. Mas kurang suka, coba ganti yang lain. Ucap Rainer. Tapi aku suka gaunnya Mas, coba lihat warnanya. Cantik kan? Ujar Agatha seraya melangkahkan kakinya mendekati Rainer. Iya, tapi Mas gak suka. Lihat pundakmu kelihatan terbuka seperti itu. Coba ganti yang lain. Agatha menghela nafas pelan, lalu berbalik badan kembali masuk ke ruang ganti. Tak berselang lama Agatha kembali keluar dengan gaun pengantin berwarna putih tulang, menjuntai ke bawah dan beraksen pita di belakangnya. Mas, kalau yang ini. Ujar Agatha. Rainer yang tengah menaruh kembali Arsene ke dalam stroller, seketika langsung mendongak menatap Agatha. Seulas senyum miring terbit di wajah tampannya. Perfect. Puji Rainer, ia langsung beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Agatha, mengitari tubuh wanita itu lalu memeluknya dari belakang. Kamu cantik pakai ini sayang. Episode 48. Kamu cantik pakai ini sayang. Bisik Rainer tepat di telinga Agatha, sontak membuat wanita itu langsung merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Hembusan nafas beraroma mint seketika langsung menguar di indera penciumannya.
Mas, nanti ada yang lihat. Ucap Agatha mencoba melepaskan pelukan itu seraya mengedarkan pandangannya menyisir keadaan sekitar, takut jika Paman Marco ataupun orang lain melihat keduanya. Tidak ada orang di sini sayang. Lirih Rainer sembari mengeratkan pelukannya. Iya, tapi lepasin Mas. Tukas Agatha ketika melihat Paman Marco berjalan mendekati ke arah mereka. Berikan Mas siuman dulu, kata Rainer. Gak mau, itu ada Paman Marco Mas. Tolak Agatha. Ya sudah, Mas juga gak mau lepasin. Sahutnya santai. Cek. Ayolah Mas, lepasin. Mohon Agatha. Give me keys. Ucap Rainer sekali lagi. Oke. Tapi setelah ini lepasin. Deal. Rainer dengan cepat membalikkan tubuh Agatha, lalu semakin merapatkan pelukannya. Give me kisses, pinta Rainer seraya mendekatkan wajahnya pada bibir Agatha. Kap, sudah. Ucap Agatha. Rainer menggelengkan kepalanya. No, bukan di pipi tapi di sini. Ujarnya seraya menunjuk bibirnya, tapi Mas gak mau dengar alasan apapun, kalau gak mau Mas juga bakal lepasin pelukannya. Ancam Rainer. Agatha memutar bola matanya jengah mendengar ancaman Rainer. Dengan ragu-ragu ia mendekatkan bibirnya pada Rainer. Kap. Tangan besar Rainer dengan cepat langsung menahan tekuk Agatha, dan Agatha membulatkan matanya mendapat serangan mendadak dari Dedi Arsen, jujur ia tak siap. Tak bisa Agatha pungkiri jika ia juga ehem-ehem. Tapi seketika ia langsung tersadar jika ia masih ada di butik Paman Marco, tak seharusnya mereka melakukan hal tak senonoh seperti itu. Agatha langsung memukul-mukul dada bidang Rainer memberi kode pada lelaki itu agar melepaskan siumannya. Rainer segera melepaskannya, menatap Agatha sembari tersenyum tipis. Tangannya terangkat menghapus sisa salivannya di sudut bibir Agatha dengan ibu jarinya. Terima kasih Momi. Agatha tak menggubrisnya, ia bergegas kembali masuk ke ruang ganti untuk berganti baju. Tak lama setelah itu Paman Marco berjalan menghampiri Rainer. Ekem. Sudah menemukan gaun yang sesuai? Tanya Paman Marco. Sahut Rainer seraya menganggukkan kepalanya. Kemarilah ikut denganku, akan Paman pilihkan setelan tuxedo yang cocok untukmu dan putramu. Kata Paman Marco, ia segera melangkahkan kakinya ke area setelan tuxedo dan Rainer langsung mengikutinya sembari mendorong Stoller Arsen. Ini, cobalah. Paman Marco memberikan satu set tuxedo yang berwarna sama dengan gaun yang Agatha pilih pada Rainer. Biar putramu Paman yang jaga, cobalah tuxedo ini di sana. Ujar Paman Marco seraya menunjuk ruang ganti pria yang ada di ujung butik. Rainer mengangguk dan lekas meraih tuxedo yang Paman Marco berikan, setelah itu ia bergegas melangkahkan kakinya menuju ruang ganti. Tak berselang lama, Agatha telah berganti pakaian dengan baju yang ia kenakan saat pertama kali masuk ke butik. Tapi saat ia keluar dari ruang ganti ternyata tak menemukan Rainer ataupun Arsen. Mas, panggil Agatha, matanya menyisir sekitar. Nona, apa Anda mencari suami Anda? Tanya seorang karyawan wanita tadi. Iya, apa kamu tahu? Ujar Agatha. Mari saya antarkan Nona. Kata karyawan wanita itu seraya mempersilahkan Agatha untuk mengikutinya. Agatha mengangguk dan lekas mengikuti langkah kaki karyawan wanita tersebut. Tuan Marco, Nona ini mencari suaminya. Kata karyawan wanita itu. Paman Marco berbalik badan menatap Agatha. Ah ya, terima kasih sudah mengantarnya kemari. Ucap Paman Marco. Sama-sama Tuan. Setelah itu karyawan wanita tadi pamit undur diri. Rainer sedang mencoba tuxedo, duduklah di situ. Kata Paman Marco pada Agatha. Baik Paman. Sahut Agatha lalu meraih stroller Arsen dan duduk di kursi samping Paman Marco.
Jujur saja, sebenarnya Agatha masih canggung-canggung berdekatan ataupun mengobrol dengan Paman Marco. Perawakannya yang tinggi dan masih kekar meskipun usianya sudah tak lagi muda, tapi Agatha akui jika wajahnya masih tampan dan ada mirip-miripnya sedikit dengan Rainer juga Rahes. Mungkin karena beliau adik kandung dari mendiang calon mertuanya. Batin Agatha. Tak berselang lama Rainer keluar dari ruang ganti, tubuhnya yang atletis kini terbalut setelan tuxedo berwarna senada dengan gaun yang ia pilih. Terlihat makin tampan dan arg. Agatha tak mampu melanjutkan ucapannya. Sayang, bagaimana dengan tuxedo ini? Ujar Rainer meminta pendapat pada Agatha. Bagus mas, aku suka. Ucap Agatha, ia sampai tak berkedip memandang hot daddy di hadapannya ini. Benarkah? Tapi kenapa sampai melamun seperti itu? Lihat mas. Goda Rainer. Seketika Paman Marco menolehkan kepalanya melirik Agatha. Sedangkan Agatha yang digoda seperti itu oleh Rainer, sontak pipinya bersemu merah, ia langsung memalingkan wajahnya. Paman Marco yang melihat tingkah kedua yang seperti anak remaja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya gemas. Sepertinya Paman mengganggu momen kalian berdua, ya sudah Paman pergi dulu. Oh iya Rai, biar putramu Paman ajak main sebentar di ruang kerjaku. Kata Paman Marco lalu meraih stroller Arsen dan menariknya. Tidak usah Paman, Bi. Terima kasih Paman. Rainer dengan cepat memotong ucapan Agatha. Mas. Seru Agatha menatap tajam Rainer, ia merasa tak enak hati pada Paman Marco. Tidak apa-apa Agatha, putramu biar sama Paman. Paman juga pengen kenal dan dekat dengan cucu Paman, iya kan boy? Ujar Paman Marco melirik Arsen yang ada di dalam stroller. Dan Arsen, bayi itu seolah mengerti apa yang diucapkan oleh Paman Marco. Ia tersenyum lebar seraya merentangkan kedua tangannya. Ya sudah, Paman bawa bayi kalian dulu. Paman Marco segera berbalik badan, tapi sebelum itu ia menepuk pelan pundak Rainer dan membisikkan sesuatu. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Bisiknya. Rainer mengangguk. Setelah itu Paman Marco segera melangkahkan kakinya menuju ruangannya sambil mendorong stroller.